Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai mortalitas atau kematian. Adapun anggota kelompok kami yaitu Irma, Marni, Acing, Nurniati, Harlina, Cikita Ningsih, Adila Kartikasari, dan Alda Novita Ramadhani. Langsung saja, materi akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan materi mortalitas. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Mortalitas atau kematian. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Sedangkan morbiditas yang diartikan sebagai penyakit atau kesakitan. Lanjut, peristiwa kematian pada masa janin masih di dalam kandungan ibu atau yang biasa disebut dengan intrauterin. Antara lain yang pertama abortus, kematian janin menjelang dan sampai 16 minggu. Yang kedua imatur, yaitu kematian janin antara umur kandungan di atas 16 minggu sampai pada kandungan 28 minggu. Yang ketiga prematur, yaitu kematian janin di dalam kandungan pada umur 28 minggu sampai waktu lahir. Kematian bayi di luar rahim, extrauterine. Lahir mati, stillbirth. Kematian bayi yang cukup masanya pada waktu keluar dari rahim. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kedua, kematian baru lahir, neonatal death. Kematian bayi sebelum berumur 1 bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Ketiga, kematian lepas baru lahir, post-neonatal death. Kematian bayi setelah berumur 1 bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Terakhir, kematian bayi, infant mortality. Kematian setelah bayi lahir hidup hingga berumur kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, sumber data mortalitas. Yang pertama, sistem registrasi vital. Apabila sistem ini berjalan dengan baik, merupakan sumber data mortalitas yang ideal. Peristiwa kematian dilaporkan dan dicatat segera setelah peristiwa kematian terjadi. Pada umumnya, selalu ada kesan bahwa untuk data peristiwa demografi under enumeration dan jumlah penduduk over enumeration, sehingga kalau dihitung ukuran-ukuran demografi akan lebih rendah. Akibatnya, untuk perencanaan pembangunan data yang berasal dari registrasi penduduk, kadang-kadang hanya sebagai data pendamping atau tambahan, bukan merupakan data utama. Yang kedua, sensus survei penduduk. Merupakan kegiatan sesaat yang bertujuan untuk mengumpulkan data penduduk, termasuk data mortalitas. Pada sensus atau survei, kejadian kematian dicatat setelah sekian lama peristiwa kematian itu terjadi. Data yang diperoleh dapat digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk langsung dan bentuk tidak langsung. Selanjutnya, pengukuran data kematian penduduk. Yang pertama, tingkat kematian kasar atau crude death rate atau CDR. Tingkat kematian kasar atau CDR didefinisikan sebagai banyaknya kematian pada tahun tertentu, tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun, dengan rumus yaitu tingkat kematian kasar atau CDR sama dengan D per PM kali K. D sama dengan jumlah kematian pada tahun tertentu atau dari hasil registrasi penduduk. PM sama dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun atau pada bulan Juni sampai Juli. K sama dengan bilangan konstan yang biasanya bernilai 1000. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tingkat kematian menurut umur atau age specific death rate atau ASDR. Banyaknya kematian kelompok umur pada suatu periode atau tahun tertentu per 1000 penduduk kelompok umur yang sama,
tengah periode atau tahun yang sama. Adapun rumus tingkat kematian menurut umur. Tingkat kematian kelompok umur sama dengan jumlah kematian penduduk kelompok umur per jumlah penduduk kelompok umur pada pertengahan tahun kali 1000 atau ASDRI sama dengan DI per PMI kali K. Kemudian tingkat kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR. Tingkat kematian bayi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tingkat kematian bayi sama dengan jumlah kematian bayi pada tahun tertentu per jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dikali K, atau IMR sama dengan D0 per B kali K. Nah, adapun angka kematian ibu atau maternity rate sama dengan MMR, banyaknya kematian ibu pada waktu hamil selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya bukan oleh sebab-sebab lain pada suatu periode. Adapun rumusnya itu DF MMR B sama dengan X kali K. Adapun penyebab kematian, yang pertama, kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang berisiko terhadap kematian. Yang kedua, kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas dan diare yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Yang ketiga, faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.